Coba tutup mata kalian sebentar. Saya ingin memutarkan sebuah suara di kepala kalian. Kalian pasti tahu suara itu. Kalian pasti langsung terbayang sebuah benda. Mungkin benda itu berat, kokoh, layarnya masih hitam putih, atau mungkin berwarna tapi masih burik. Bagi jutaan orang yang tumbuh di tahun 90-an dan awal 2000-an, suara itu adalah soundtrack kehidupan. Itu adalah suara saat pacar SMS, suara saat bapak mau nelpon, suara yang menandakan kalian adalah orang gaul pada masanya. Dulu, memegang Nokia itu bukan sekedar megang HP, itu adalah simbol status. Kalau kalian punya Nokia Communicator, kalian adalah bos besar. Kalau kalian punya Nokia Engage, kalian adalah anak paling keren di sekolah. Nokia pernah menguasai 40% pasar ponsel dunia. Bayangkan, hampir setengah manusia di bumi yang punya HP, mereknya Nokia. Mereka begitu besar, begitu agung. Sampai-sampai ada pepatah, Nokia adalah Finlandia dan Finlandia adalah Nokia. Tapi hari ini, di mana mereka? Kenapa anak-anak zaman sekarang taunya Nokia cuma sebagai meme HP tahan banting atau palutor? Kemana perginya sang raja yang dulu tak tertandingi ini? Halo warga internet, selamat datang kembali di Sans Techno, tempat kita ngobrolin teknologi sampai ke akar-akarnya. Masih bareng saya, Admin A. Di seri spesial kali ini, kita akan membahas salah satu tragedi bisnis paling memilukan di abad 21. Kita akan bedah sejarah Nokia. Bagaimana perusahaan yang awalnya jualan bubur kertas dan sepatu bot karet bisa berubah jadi raksasa teknologi, lalu hancur lebur karena satu penyakit mematikan, ego. Siapkan kopi kalian, karena cerita ini panjang dan penuh pelajaran. Jangan lupa subscribe dulu, biar nggak ketinggalan kisah-kisah teknologi lainnya. Mari kita putar waktu jauh ke belakang, sangat jauh, ke tahun 1865. Di tepi sungai Tamerkoski di barat daya Finlandia, seorang insinyur pertambangan bernama Fredrik Idestam mendirikan sebuah pabrik. Apakah dia bikin chip komputer? Bukan. Apakah dia merakit kabel telepon? Bukan. Dia mendirikan pabrik penggilingan bubur kayu atau pulp untuk membuat kertas. Ya, kalian tidak salah dengar. Nokia, mbahnya teknologi seluler itu, dulunya adalah tukang bikin kertas. Nama Nokia sendiri diambil dari nama sungai terdekat, Nokian Virta. Selama puluhan tahun, Nokia adalah perusahaan tradisional. Mereka bikin kertas, lalu mereka merambah bisnis karet, bikin ban mobil dan sepatu bot tahan air. Bahkan sampai sekarang, kalau kalian ke Finlandia, kalian masih bisa nemu sepatu bot karet merek Nokia jadul. Lalu bagaimana ceritanya tukang kertas dan tukang karet ini bisa nyasar ke teknologi? Perubahan dimulai pasca Perang Dunia Kedua. Nokia mulai mengakuisisi perusahaan kabel dan elektronik. Di tahun 1980-an, mereka mulai bereksperimen dengan telepon mobil. Waktu itu bentuknya bukan kayak HP sekarang, tapi kayak koper tentara. Beratnya hampir 10 kilo. Namanya Mobira Senator. Harganya mahal minta ampun, dan cuma dipakai orang super kaya atau militer. Tapi Nokia punya visi. Mereka melihat masa depan di mana orang-orang ingin bicara tanpa kabel. Di tahun 1990-an, Nokia mengambil keputusan gila. CEO mereka saat itu, Jorma Ollila, memutuskan untuk menjual semua bisnis kertas, karet, dan kabel mereka. Dia bilang, kita fokus 100% ke telekomunikasi. Banyak orang bilang itu bunuh diri. Tapi ternyata itu adalah keputusan jenius. Nokia meluncurkan seri demi seri yang meledak di pasaran. Ingat Nokia 3310? Tentu saja ingat. HP yang dirilis tahun 2000 ini terjual 126 juta unit. Baterainya bisa tahan seminggu, dan kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Itu bukan sekedar alat komunikasi. Itu tank saku. Lalu ada nada dering legendaris itu. Tahukah kalian, nada itu sebenarnya diambil dari potongan lagu waltz klasik abad 19 berjudul Gran Vals, karya gitaris Spanyol Francisco Tárrega. Nokia mengambil 3 detik dari lagu itu
dan menjadikannya suara yang paling sering didengar di planet bumi, melebihi lagu The Beatles atau Michael Jackson. Di masa kejayaannya ini, Nokia benar-benar memanjakan kita. Mereka ngasih kita game Snake, game ular makan titik yang bikin kita lupa waktu sampai jempol kapalan. Mereka ngasih kita fitur Express on Covers, di mana kita bisa gonta-ganti casing HP sesuai warna baju kita. Pasar aksesoris meledak. Nokia merasa di atas angin. Uang mengalir deras seperti air terjun. Pesaing mereka seperti Motorola dan Ericsson tertinggal jauh di belakang. Nokia merasa mereka tak tersentuh. Mereka punya pabrik terbaik, rantai pasokan terbaik, dan merek yang paling dicintai. Tapi, di balik gemerlap kesuksesan itu, ada biji-biji kesombongan yang mulai tumbuh di markas pusat mereka di Espoo, Finlandia. Mereka mulai merasa bahwa mereka tahu segalanya tentang apa yang diinginkan konsumen. Mereka mulai bikin desain-desain aneh. Mereka mulai meremehkan software, dan yang paling parah, mereka tidak melihat bahwa di garasi-garasi Silicon Valley ada ancaman baru yang sedang dirakit. Ancaman yang tidak punya tombol keypad, tapi punya layar sentuh. Saat dunia bersiap masuk ke era smartphone modern, Nokia justru sibuk dengan sistem operasi kebanggaan mereka, yaitu Symbian. Sistem yang nantinya akan menjadi beban terberat dalam sejarah mereka. Gimana ceritanya Nokia mulai mabuk dengan kesuksesan, ngeluarin HP bentuk ketupat dan lipstick, sampai akhirnya menolak mentah-mentah tawaran dari Google soal Android? Oke, kita masuk ke era di mana Nokia mulai, gimana ya bilangnya, mulai agak mabuk dengan kekuasaannya sendiri. Bayangin, kalian adalah raja dunia, duit kalian nggak berseri. Apapun yang kalian bikin, pasti laku, pasti dibeli. Di posisi ini, Nokia mulai melakukan eksperimen desain yang kalau kita lihat sekarang, bikin geleng-geleng kepala. Ingat Nokia 7600? Yang bentuknya kayak ketupat atau daun? Cara megangnya aja bingung. Ingat Nokia 7280? Yang bentuknya kayak lipstick. Nggak ada layarnya yang bener, nggak ada tombol angkanya. Terus kalau mau ngetik SMS gimana? Pakai putaran scroll kayak radio. Ribetnya minta ampun. Tapi Nokia bilang itu fashion. Ingat Nokia Engage? Idenya brilian, HP campur konsol game. Tapi cara nelponnya harus dimiringin kayak lagi makan taco. Orang yang nelpon pakai Engage di pinggir jalan kelihatan konyol banget, sampai dijuluki side talking. Tapi anehnya, meskipun desainnya nyeleneh, barang-barang ini tetap laku. Orang tetap beli, karena itu Nokia. Kalau Nokia yang bikin, berarti ini masa depan, pikir orang-orang saat itu. Di balik hardware yang aneh-aneh itu, Nokia punya satu tulang punggung software namanya Symbian. Di awal 2000-an, Symbian itu canggih. Dia adalah OS smartphone pertama yang populer. Bisa multitasking, bisa install aplikasi, format .sys atau .jar, bisa buka email. Nokia N-Series, N70, N73, dan N95 adalah raja multimedia berkat Symbian. Tapi, Symbian punya penyakit kronis. Symbian itu kodenya ruwet, ribet banget buat programmer. Kalau mau bikin satu fitur sederhana, codingnya setengah mati. Dan yang paling parah, virus. Siapa di sini yang pernah ngalamin HP Nokianya kena virus? Tiba-tiba pulsa kesedot habis karena HP-nya kirim SMS sendiri ke luar negeri. Atau layarnya tiba-tiba muncul tengkorak. Symbian di masa akhirnya itu lambat, berat, dan gampang sakit. Sementara Nokia sibuk nambal nulam Symbian dan bikin HP bentuk ketupat, di Amerika terjadi dua peristiwa yang menjadi lonceng kematian buat Nokia. Tahun 2007, Steve Jobs naik panggung dan memperkenalkan iPhone. Layar sentuh penuh, nggak ada keyboard fisik, internetnya beneran kayak di komputer. Apa reaksi petinggi Nokia? Mereka ketawa. Salah satu bos Nokia waktu itu bilang, iPhone itu mainan, nggak punya 3G, baterainya boros, dan nggak tahan banting kalau jatuh. Lagian siapa sih yang mau ngetik di kaca? Orang butuh tombol fisik yang kliki. Mereka meremehkan pengalaman pengguna, user experience. Mereka pikir orang beli HP cuma buat nelpon dan SMS, padahal iPhone menawarkan komputer saku. Setahun kemudian, 2008, badai kedua datang. Google merilis Android. Dan seperti yang kita bahas di video sebelumnya, Google datang ke produsen-produsen HP menawarkan kerjasama. Pakai Android yuk, gratis loh. Nokia tentu saja menolak dengan sombong. Kami punya Symbian, Symbian adalah raja. Ngapain kami pakai sistem operasi buatan tukang mesin pencari?
Nokia merasa terlalu besar untuk bergabung dengan Open Handset Alliance. Mereka percaya diri bahwa mereka bisa membangun ekosistem sendiri bernama Office Store, saingannya App Store dan Play Store. Tapi Office Store itu berantakan, lemot, dan aplikasinya dikit. Tahun demi tahun berlalu, 2009, 2010, pangsa pasar Nokia mulai tergerus. Orang-orang mulai beralih ke BlackBerry karena BBM-nya, atau ke iPhone karena gengsinya, atau ke Android karena kecanggihannya. HP Nokia layar sentuh pertama mereka, Nokia 5800 Express Music, laku keras memang, tapi rasanya maksa. Itu cuma Symbian yang dipasangi layar sentuh resistif, yang harus ditekan pakai kuku atau stylus. Rasanya nggak enak kayak iPhone, nggak enak dipakai. Di dalam tubuh Nokia sendiri, terjadi perang saudara. Para insinyur sebenarnya udah sadar, Symbian itu udah tua bangka dan harus diganti. Mereka sebenarnya punya proyek rahasia bernama Maemo dan Migo. Ini OS berbasis Linux yang super canggih, jauh lebih bagus dari Android awal. Nokia N9 adalah bukti kehebatan Migo. Desainnya cantik, swipe gesturnya mulus banget. Bahkan iPhone X bertahun-tahun kemudian niru gesturnya N9. Fans Nokia bersorak, ini dia penyelamat kita. Tapi, sayangnya, nasi sudah menjadi bubur. Manajemen Nokia sudah panik. Mereka butuh solusi instan. Uang mulai menipis, investor mulai marah. Di tengah kepanikan itu, masuklah seorang CEO baru dari Microsoft bernama Stephen Elop. Elop menulis sebuah memo internal yang terkenal dengan judul Burning Platform atau Anjungan yang Terbakar. Dia bilang, kita sedang berdiri di atas kilang minyak yang terbakar di tengah laut. Kita harus lompat ke air dingin untuk selamat atau kita mati terbakar. Maksudnya, Nokia harus meninggalkan Symbian dan Migo yang dia anggap gagal dan beralih ke platform baru. Logikanya kalau mau selamat, harusnya Nokia lompat ke Android. Itu pilihan paling masuk akal. Semua orang pakai Android. Tapi, Stephen Elop mengambil keputusan yang bikin seluruh dunia tercengang. Dia tidak memilih Android. Dia justru menjual jiwa Nokia kepada mantan perusahaannya, Microsoft. Nokia memutuskan untuk menggunakan Windows Phone. Dan disitulah paku terakhir di peti mati Nokia mulai ditancapkan. Bagaimana tragisnya era Lumia? Bagaimana rasanya punya hardware kamera dewa tapi nggak ada aplikasi Instagram? Dan bagaimana akhirnya sang raksasa ini dijual murah dan nasibnya sekarang? Tahun 2011, Stephen Elop mengumumkan bahwa Nokia resmi menikah dengan Microsoft. Mereka mematikan Symbian, mereka membunuh Migo yang potensial itu, dan mempertaruhkan seluruh masa depan perusahaan pada Windows Phone. Lahirlah seri Nokia Lumia. Jujur aja nih, secara hardware, Lumia itu cakep banget. Warnanya cerah, kuning, merah, cyan, bahannya polikarbonat premium, dan kameranya, kamera Lumia, terutama Lumia 1020 dengan 41 megapiksel adalah monster. Jauh di atas iPhone atau Android manapun saat itu. Teknologi Pure View-nya Nokia belum ada lawan. Tapi masalahnya ada di otaknya. Windows Phone itu sistem operasinya licin, cepat, dan unik dengan kotak-kotak live tiles-nya. Tapi dia punya satu dosa besar. Nggak ada aplikasi. Orang beli HP buat apa? Buat Instagram, buat Snapchat, buat YouTube, buat main Clash of Clans. Di Windows Phone, Instagram baru muncul bertahun-tahun kemudian dan masih versi beta yang jelek. YouTube cuma jalan di browser. Game-game populer? Lupakan. Nokia Lumia itu ibarat mobil Ferrari tapi nggak ada bensinnya. Keren doang, tapi nggak bisa dipakai gaul. Konsumen mulai frustrasi. Nokia, please dong pakai Android. Kami suka HP kalian, tapi kami benci Windows, teriak para fans. Tapi Nokia dan Microsoft keras kepala. Mereka yakin ekosistem ketiga ini bakal berhasil. Hasilnya, penjualan hancur lebur. Nokia berdarah-darah. Saham yang dulu harganya ratusan dolar, sekarang cuma seharga permen karet. Di tahun 2013, berita besar itu pun turun. Microsoft membeli divisi ponsel Nokia seharga 7,2 miliar dolar. Angka itu kedengeran gede, tapi buat ukuran Nokia yang dulu menguasai dunia, itu murah banget. Itu kayak harga diskon cuci gudang. Saat konferensi pers pengumuman penjualan itu, CEO Nokia saat itu sebelum diganti berkata sambil menangis, "We didn't do anything wrong.
but somehow we lost. Kalimat itu salah besar. Mereka melakukan banyak kesalahan. Mereka sombong, mereka telat inovasi, dan mereka salah pilih partner. Setelah dibeli Microsoft, merek Nokia itu perlahan dihapus dari HP, diganti jadi Microsoft Lumia. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Microsoft Lumia pun gagal total, nggak laku. Akhirnya Microsoft nyerah, nutup divisi ponselnya dan memecat ribuan karyawan ex Nokia. Tamat sudah riwayat sang raja ponsel. Sempat ada momen lucu atau sedih sebelum Nokia mati total. Mereka sempat meluncurkan Nokia X. Ini adalah HP Android pertama Nokia. Tapi Androidnya dimutilasi. Nggak ada Play Store, diganti layanan Microsoft. Tampilannya dibikin mirip Windows Phone. Rasanya aneh banget. Produk ini cuma bertahan sebentar sebelum dimatikan. Lalu di mana Nokia sekarang? Merek Nokia itu ibarat roh yang nggak mau mati. Di tahun 2016, lisensi merek Nokia dibeli oleh perusahaan baru dari Finlandia bernama HMD Global. Isinya adalah mantan-mantan pegawai Nokia lama yang masih punya passion. Mereka membangkitkan kembali Nokia. Kali ini, mereka melakukan apa yang seharusnya dilakukan Nokia 10 tahun lalu, pakai Android murni. Sekarang kalian bisa beli HP Nokia baru di toko. Ada Nokia seri G, seri X, bahkan Nokia 3310 Reborn. HP-nya bagus, solid, tahan banting, dan pakai Android stok yang bersih. Tapi magicnya sudah hilang. Nokia sekarang hanyalah salah satu dari sekian banyak ikan di lautan Android. Mereka bukan lagi paus yang menguasai samudra. Mereka harus bersaing ketat sama Xiaomi, Realme, Infinix yang harganya gila-gilaan. Nokia yang asli, perusahaan induknya di Finlandia, sekarang masih hidup, tapi mereka nggak bikin HP lagi. Mereka fokus jualan infrastruktur jaringan 5G, Nokia Networks. Jadi kalau kalian internetan ngebut, mungkin itu berkat tower BTS-nya Nokia. Kisah Nokia adalah pelajaran bisnis termahal di dunia. Pelajaran bahwa menjadi besar bukan jaminan kamu akan bertahan selamanya. Dinosaurus pun punah. Nokia punah karena mereka terlalu nyaman di zona nyaman. Mereka lupa kalau teknologi itu bergerak secepat kilat. Siapa yang telat berkedip, dia akan tertinggal. Itulah kisah panjang sang legenda Finlandia. Siapa di sini yang HP pertamanya Nokia? Siapa yang kangen ngetik SMS pakai jempol tanpa lihat layar? Atau kangen main Snake? Coba absen di kolom komentar, sebutkan tipe Nokia legendaris kalian dulu. Terima kasih sudah menonton video sedih tapi penting ini. Jangan lupa like kalau kalian anak Nokia garis keras, share biar teman kalian tahu sejarah ini, dan pastinya subscribe Sans Tekno. Saya Admin A, pamit undur diri sambil dengerin nada dering Tinu Ninut, Tinu Ninut. Sampai jumpa di video selanjutnya.